Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah, NIM F1B081023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum rangkaian listrik. Pada praktikum rangkaian listrik ini terdapat 5 percobaan. Percobaan pertama yaitu tentang rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Tujuan percobaan yang pertama 1.1 yaitu rangkaian seri dan perancangannya. Rangkaian seri mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama untuk menentukan nilai resistansi total pada sirkuit di mana resistor R1, R2, R3, dan lain-lain terhubung secara seri. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan formula berdasarkan hasil percobaan dan menentukan resistor total secara seri. Yang kedua yaitu perancangan rangkaian seri yang mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi rangkaian seri yang dapat memenuhi nilai tahanan yang ditentukan. Yang kedua, untuk merancang rangkaian seri yang akan memenuhi nilai tegangan dan nilai arus yang ditentukan. 1.2 yaitu rangkaian paralel dan perancangannya. Rangkaian paralel mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk membuktikan arus total dalam rangkaian paralel lebih besar daripada arus dalam setiap cabang. Yang kedua, untuk membuktikan arus total dalam rangkaian paralel adalah sama dengan jumlah arus di setiap cabang paralel. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara resistansi cabang dan total hambatan rangkaian paralel. Perancangan rangkaian paralel mempunyai dua tujuan. Yang pertama, merancang rangkaian paralel yang akan memenuhi tegangan, arus, dan persyaratan ketahanan yang ditentukan. Yang kedua yaitu untuk menguji rangkaian dan untuk melihat bahwa rangkaian memenuhi persyaratan desain. Percobaan yang pertama yaitu rangkaian seri dan perancangannya. Rangkaian seri yang pertama yaitu rangkaian seri. Yang A, rangkaian seri dengan menggunakan kombinasi 3 resistor, di mana rangkaian seri adalah jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, maka arus yang lewat akan sama besarnya. Dapat dilihat pada gambar rangkaian tersebut terdapat 3 resistor yang terhubung secara seri, sedangkan alat ukur ohmmeter terhubung secara paralel. Yang B yaitu rangkaian seri kombinasi 4 resistor. Pada gambar rangkaian dapat dilihat terdapat 4 resistor yang terhubung secara seri dan alat ukur ohmmeter terhubung secara paralel. Di sini kita akan mengukur R total dan arus. Perancangan rangkaian seri. Yang A yaitu rancangan kombinasi 3 resistor. Pada gambar rangkaian kita terdapat 3 resistor yang terhubung secara seri. Yang B, rancangan kombinasi 2 resistor. Kita menggunakan 2 resistor. Yang C yaitu rancangan kombinasi 4 resistor dan gambar rangkaiannya dapat dilihat pada layar. Percobaan yang kedua yaitu rangkaian paralel dan perancangannya. Yang pertama, rangkaian paralel. Yang A, kombinasi 3 resistor. Pada gambar rangkaian terdapat 3 resistor yang terhubung secara paralel dan alat ukur ohmmeter terhubung secara paralel juga. Di mana pada rangkaian paralel, jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan di antaranya itu akan sama. Jadi, bedanya seri dan paralel, kalau seri arus yang lewat akan sama besarnya, sedangkan pada rangkaian paralel tegangannya akan sama. Yang B yaitu kombinasi 4 resistor. Di sini pada gambar rangkaian kita dapat melihat bahwa kita menggunakan 4 buah resistor yang terhubung secara paralel dan alat ukur yang terhubung secara paralel juga. Yang kedua yaitu perancangan rangkaian paralel. Yang A, rangkaian kombinasi 3 resistor. Yang B, rangkaian kombinasi 4 resistor. Yang C, rangkaian perancangan untuk arus. Gambar rangkaian dapat dilihat pada layar ini. Hasil pengukuran rangkaian seri.
Pada tabel 4.1 hasil pengukuran pertama, resistor yang terbaca pada R1 yaitu sebesar 390, R2 820, R3 sebesar 1000 ohm. Jadi yang R total yang didapatkan yaitu 1200. Sedangkan pada resistor ukur R1 yang didapatkan yaitu sebesar 384, R2 802, R3 980, dan R total yang didapatkan yaitu sebesar 1170 ohm. Pada tabel 4.2 hasil pengukuran kedua kombinasi A dan B. R1 sebesar 390 pada A, yang R2 sebesar 820 ohm, R3 1000, R4 tidak ada karena kita menggunakan kombinasi 3 resistor sehingga R4-nya tidak ada pada kombinasi yang A. Sedangkan yang B, R4-nya kita menggunakan kombinasi 4 resistor sehingga R1-nya sebesar 390, R2 820, R3 1000, dan R4 1200. Sedangkan R total ukur yang didapatkan pada A sebesar 2165. Sedangkan yang B sebesar 3310. Dan R total yang terhitung pada kombinasi A sebesar 2210, yang B yaitu 3410 ohm. Pada tabel 4.3, kombinasi A dan B untuk mengukur arus dan tegangan. Pada A terdapat tegangan 15 volt dan B juga 15 volt. Yang arus terdapat 6,5 miliampere pada kombinasi A dan yang B 4,5 ampere pada kombinasi B. R total pada pengukuran didapatkan pada kombinasi A sebesar 2165. Sedangkan pada yang B 3310. Sedangkan R total hitung pada kombinasi A terdapat sebesar 2210, sedangkan pada kombinasi B sebesar 3410. Hasil pengukuran perancangan rangkaian seri. Pada tabel 4.4 hasil pengukuran yang keempat kombinasi A, B, dan C. R1 pada kombinasi A sebesar 2150, yang B 2420, yang C 3200. Hasil pengukuran lainnya dapat dilihat pada tabel 4.4 hasil pengukuran yang keempat. Sedangkan pada tabel 4.5 hasil pengukuran kombinasi A dan B, R1 sebesar 390, R2 1200, R3 0, R1 pada kombinasi B 390, R2 pada kombinasi B 1200, dan R3 pada kombinasi B 1200. Sedangkan tegangan yang didapatkan sama yaitu pada kombinasi A dan B yaitu sebesar 15 volt. Sedangkan arus pada kombinasi A 9 miliampere dan arus pada kombinasi B 5 ampere. Jadi R total yang didapatkan pada kombinasi A yaitu 1610, sedangkan pada kombinasi B sebesar 2790. Tabel 4.6 hasil pengukuran yang ketujuh kombinasi 3 resistor, yang dimana tegangan yang didapatkan pada rangkaian paralel tegangannya akan sama, maka V-nya yaitu 15 volt dan I-nya 5 miliampere. Pada tabel 4.7 hasil pengukuran yang ketujuh kombinasi 2 resistor dan 3 resistor. Resistor pada kombinasi 2 resistor R1-nya terhitung 390, sedangkan R2-nya 1200, R3-nya tidak ada karena kita menggunakan 2 resistor. Sedangkan tegangan yang terhitung yaitu 15 volt, arusnya 9 miliampere, dan R totalnya sebesar 1610. Sedangkan pada kombinasi 3 resistor, R1-nya sebesar 390 ohm, R2-nya 1200, dan R3-nya 1200. Sedangkan tegangan yang didapatkan yaitu sebesar 15 volt dan arus yang didapatkan 5 ampere, sehingga kita mendapatkan R totalnya sebesar 2790.
Hasil pengukuran rangkaian paralel dan perancangan rangkaian paralel. Rangkaian paralel pada tabel 4.1 hasil pengukuran yang ke-8. Resistor baca pada R1 yaitu sebesar 390 dan R1 pada resistor ukur yaitu 384. Nilai R1, R2, dan R total dapat dilihat pada tabel 4.1, 4.14. Tabel selanjutnya itu 4.15 hasil pengukuran yang ke-9, yaitu resistor dengan R1, R2, R3 untuk mengukur tegangan dan arus total. Tegangan pada R1, R2, dan R3 yaitu sama sebesar 15 volt, sedangkan arusnya pada R1 44 mA, R2 18 mA, sedangkan R3-nya yaitu 14 mA. Dan arus total yang didapatkan pada R1, R2, dan R3 itu sama, yaitu sebesar 70 mA. Perancangan rangkaian paralel. Pada tabel 4.16 hasil pengukuran yang ke-10, R1-nya yaitu sama sebesar 390, R2-nya juga sama sebesar 820, R3 1000, sedangkan R total yang didapat sama yaitu 1200. Pada tabel 4.16a hasil pengukurannya 10 juga, R1 yang didapatkan 390, R2 820, R3 1000, R4 1200, R total ukur yang didapatkan yaitu sebesar 207,3 dan 176,2, R hitung yaitu 209,04 dan 178,03. Sedangkan persen error yang didapatkan yaitu 0,83 dan 1,06. Di mana persen error terjadi karena kesalahan baca pada alat ukur atau human error. Kombinasi pada tabel 4.14 hasil pengukuran yaitu kombinasi 3 resistor dan 4 resistor. Tegangan yang didapatkan sama pada 3 resistor dan 4 resistor yaitu sebesar 15 volt. Sedangkan arus yang didapatkan pada 3 resistor 75 mA, sedangkan pada kombinasi 4 resistor sebesar 80 mA. Tabel 4.17a hasil pengukuran 9 dapat dilihat pada tabel. Hasil pengukuran selanjutnya juga dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Jadi, kesimpulan yang didapatkan pada percobaan pertama ini pada rangkaian seri dan perancangannya yaitu rangkaian seri, nilai resistansi total pada rangkaian seri dilakukan dengan cara penjumlahan dan nilai arus pada masing-masing resistor adalah sama. Pada kombinasi A dan B didapatkan nilai resistansi total dan arus total yang berbeda. Ini disebabkan karena bedanya jumlah resistor pada rangkaian A dan B. Sedangkan untuk perancangan rangkaian seri dapat disimpulkan bahwa pada saat mengkombinasi suatu resistor perlu diperhatikan beberapa resistansi total yang akan digunakan sehingga dapat menentukan berapa nilai-nilai resistor yang di seri untuk dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang disesuaikan dengan besarnya nilai resistansi, dan untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan, maka harus mengkombinasikan resistor secara seri. Kesimpulan yang kedua yaitu perancangan rangkaian paralel. Untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang disesuaikan dengan besarnya nilai resistansi, dan untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan dapat dengan mengkombinasikan resistor secara paralel. Dengan mendesain resistor secara paralel, nilai resistansi total mempunyai nilai yang lebih kecil dari resistor terkecil yang diparalelkan. Percobaan kedua yaitu hukum-hukum dasar, rangkaian, dan penerapannya. Percobaan kedua ini mempunyai dua sub percobaan, yaitu yang pertama hukum Kirchhoff tegangan dan arus, yang kedua yaitu penerapan hukum-hukum Kirchhoff. Hukum-hukum Kirchhoff tegangan dan arus
di mana yaitu jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul. Dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percobaan atau node atau simpul sama dengan 0 secara matematis. Sedangkan hukum Kirchhoff tegangan yaitu jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan antara tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0 secara matematis. Secara matematis yaitu sigma F sama dengan 0. Selanjutnya itu hasil pengukuran dan perhitungan pada hukum Kirchhoff tegangan dan arus. Tabel 4.1 hasil pengukuran nilai tahanan, tegangan, dan arus. Resistor pertama R bacanya sebesar 120, R2 300, R3 390, R4 680, R5 820, R6 1000. R ukurnya dapat dilihat pada tabel yaitu sebesar 119,3, R2 295, R3 380, R4 670, R5 815, dan R6 sebesar 996,5. Sedangkan tegangan yang didapatkan pada R1 0,75, R2 0,75, R3 2,6 volt, R4 2,5 volt, R5 2,5 volt, R6 6,2 volt. Sedangkan arus yang didapatkan pada R1 yaitu sebesar 4,9 mA, R2 5,1 mA, R3 5,7 mA, dan R4 2 ampere, R5 1,75 ampere, dan R6 5,7 mA. Pada tabel 4.1.2 tabel hasil perhitungan R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. R baca pada R1 yaitu sebesar 120, R2 300, R3 390, R4 600, R5 800, dan R6 1000. Hasil R ukur dapat dilihat pada tabel 4.1.2 dan persen error yang didapatkan ya, pada R1 0,58, R2 1,6%, R3 2,56%, R4 1,47%, R5 0,60%, R6 0,35%. Sedangkan pada tabel 4.3 tabel hasil perhitungannya yaitu R3 dan R6 hitung yang didapatkan yaitu sebesar 10 mA pada R3, sedangkan pada R6 3,75 mA. Sedangkan ukur yang didapatkan pada R3 yaitu 5,7 dan R6 5,7, sedangkan persen error yang didapatkan cukup besar yaitu 75,4% dan 52,%. Yang kedua yaitu penerapan hukum-hukum Kirchhoff dengan menggunakan persamaan mesh. Hasil pengukuran dan perhitungan yang didapatkan pada tabel 4.4 hasil percobaan persamaan mesh. Yang pertama yaitu R baca, R ukur, dan tegangan. R baca pada R1 yaitu sampai R6 sama besarnya yaitu sebesar 100 ohm, dan R ukur pada R1 sampai R6 juga sama yaitu sebesar 98,3. Sedangkan tegangan yang didapatkan berbeda, R1 dan R2 sama yaitu sebesar 5,4, R3 2,5, R4 1,6, dan R5 0,8, R6 0,8. 4.5 hasil perhitungan R1 sampai R6. R ukur sama besarnya sebesar 98,3. Tegangan yang didapatkan R1 berbeda dan dapat dilihat pada tabel 45. Hitung juga dapat dilihat dan persen error. Jadi kesimpulan yang didapatkan pada percobaan kedua yaitu yang pertama, nilai tegangan pada masing-masing resistor yang terhubung dengan sumber tegangan secara seri tidak sebanding atau tidak sama besar karena pada rangkaian seri memiliki nilai arus yang sebanding atau sama besar. Yang kedua, hukum Kirchhoff tegangan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik di mana jumlah tegangan pada masing-masing resistor yang dirangkai seri sama dengan nilai tegangan sumber yang diberikan.
Yang ketiga yaitu arus pada rangkaian yang terhubung seri adalah sebanding atau sama, sedangkan pada rangkaian yang terhubung secara paralel berbeda karena rangkaian paralel bersifat membagi arus. Yang keempat yaitu hukum Kirchhoff, arus dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik paralel, di mana jumlah arus yang memasuki suatu percabangan adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Penerapan hukum-hukum Kirchhoff dapat disimpulkan, yaitu hukum-hukum Kirchhoff yang paling tepat diterapkan pada analisis mesh adalah hukum Kirchhoff tegangan. Dengan metode arus mesh, maka didapat nilai arus I1, I2, I3 pada rangkaian dengan akurat. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga tentang teorema rangkaian. Di sini ada 3 teorema, yaitu yang pertama teorema superposisi, teorema Thevenin, dan teorema Norton. Pada percobaan teorema superposisi ini mempunyai tujuan yaitu untuk menentukan tegangan dan arus pada tiap resistor dari sebuah rangkaian DC yang memiliki lebih dari satu sumber dan membuktikan teorema superposisi dalam memecahkan suatu rangkaian DC yang memiliki lebih dari satu sumber. Nah, rangkaian yang kita gunakan yaitu dapat dilihat pada gambar rangkaian yang pertama. Dia memiliki dua sumber tegangan. Teorema superposisi dapat dinyatakan hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linier, di mana rangkaian linier adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K adalah konstan dan X adalah variabel. Yang kedua yaitu teorema Thevenin. Teorema Thevenin ini mempunyai tujuan percobaan yaitu untuk menentukan tegangan Thevenin setara dan resistansi dari sebuah rangkaian DC dengan sumber tegangan tunggal dan untuk membuktikan secara eksperimental nilai V dan R dalam pemecahan suatu rangkaian seri paralel. Dan gambar rangkaian yang kita gunakan dapat dilihat pada layar ini. Yang ketiga yaitu teorema Norton. Tujuannya yaitu untuk menentukan nilai-nilai sumber arus konstan Norton, resistansi Norton, Rn dan IL di rangkaian DC yang terdiri dari dua sumber tegangan serta untuk menguji secara eksperimental hubungan nilai R terhadap arus dan tegangan dalam rangkaian yang mengandung dua sumber tegangan. Dan gambar rangkaiannya dapat dilihat di sini, yaitu dia mempunyai dua sumber tegangan R1, R2, dan RL. Hasil pengukuran dan perhitungan. Yang pertama yaitu teorema superposisi. Tabel 4.1.1.1 hasil pengukuran nilai tegangan dan tahanan. Yang di sini kita melakukan dua kali percobaan, ya, di mana pada tegangan V1, V baca yang didapatkan yaitu 5 volt, sedangkan V2 yaitu 12 volt, V ukurnya yaitu sebesar 5,0 volt, dan V2 yaitu 11,95 volt. Tahanan R1, R2, R3, nilai R bacanya yaitu 1 kilo ohm, yang R2 820 ohm, yang R3 680 ohm, sedangkan R ukur yang didapatkan yaitu pada R1 960, R2 810, R3 670. Sedangkan pada tabel 4.1.1.2 hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 on dan V2 off dari gambar rangkaian sebelumnya. Pada nilai tahanan R1, R2, R3 didapatkan nilai tegangan dan arus, di mana nilai tegangan R1 sebesar 1,83, R2 0,63, R3 0,63, dan nilai arus yang didapatkan pada R1 2,24 mA, R2 0,83 mA, R3 1,03 mA. Dan hasil pengukuran arus dan tegangan pada masing-masing resistor saat V1 off dan V2 on dapat dilihat pada tabel 4.1.1.3.
Dan hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 dan V2 on dapat dilihat pada tabel 4.1.1.4. Dan hasil perhitungan arus dan tegangan saat V1 on, V2 off dapat dilihat pada tabel 4.1.2.1. Hasil perhitungan arus dan tegangan saat V1 off dan V2 on dapat dilihat pada tabel 4.1.2.2 dan hasil perhitungan yang selanjutnya yaitu arus dan tegangan saat V1 dan V2 on dapat dilihat pada tabel 4.1.2.3. Hasil pengukuran dan perhitungan teorema Thevenin, yaitu di mana tabel 4.2.1.1 hasil pengukuran nilai tahanan terukur tahanan R1 sampai R4, RL1 sampai RL2, di mana R baca pada R1 sebesar 1000 ohm, R2 390, R3 2700, R4 680, RL1 1200, RL2 820, RL3 270, dan R ukur sebesar pada R1 sebesar 987, R2 387, R3 2690, R4 675, sedangkan nilai RL1-nya sebesar 1190, RL2 820, RL3 2690. Hasil pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian dapat dilihat pada tabel 4.2.1.2. Hasil pengukuran persen error nilai ukur dapat dilihat pada tabel 4.2.1. Dan hasil pengukuran persen error nilai tegangan ukur tabel dapat dilihat pada tabel 4.2.2.1b, di mana persen error yang didapatkan sama yaitu sebesar 34,2, sedangkan V Thevenin hitungnya sebesar 5,62 dan V Thevenin ukurnya sama sebesar 3,7 volt. Hasil perhitungan arus dapat dilihat pada tabel 4.2.2.a, RL pada 1200, 820, dan 2700. IL ukur yang didapatkan sama yaitu sebesar 2,8 mA, IL pada RL 1200 sebesar 2,9 mA, sedangkan RL 820 sebesar 3,5 mA dan RL 2700 sebesar 2,6 mA. Dan persen error yang didapatkan pada RL 1200 itu sebesar 3,4%, dan RL pada 820 sebesar 0,2% dan RL 2700 sebesar 0,75%. Hasil perhitungan tegangan dapat dilihat pada tabel 4.2.2.2b, di mana pada RL 1200, 820, dan 2700 VL yang ukur yang didapatkan sama yaitu sebesar 3,7 volt, sedangkan VL hitung yang didapatkan pada 1200 yaitu sebesar 3,472, 820 yaitu sebesar 2,948, dan 2700 terdapat sebesar 4,411. Sedangkan persen error yang didapatkan juga sangat kecil yaitu 0,99%, 1,08%, dan 1,09%.
Selanjutnya yaitu hasil pengukuran dan perhitungan teori Norton dapat dilihat pada tabel 4.3.1.1 dan hasil pengukuran arus dan tahan dan tegangan pada rangkaian dapat dilihat pada tabel 4.3.1.2. Hasil perhitungan tahanan Norton berdasarkan tabel 4.3.2.1 dapat dilihat bahwa nilai R Norton hitung dan R Norton ukur mendekati sama meski beban yang digunakan berbeda. Hal ini dikarenakan karena kedua parameter tersebut adalah hasil ekuivalen dari rangkaian. Adanya persentase error pada perhitungan dikarenakan adanya human error dan alat yang kurang presisi. Nilai persentase error yang kecil dikarenakan selisih antara parameter yang terhitung dan terukur juga kecil. Sedangkan pada tabel 4.2, 4.3.2.1 berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai arus Norton hitung dan I Norton ukur mendekati sama meski beban yang digunakan berbeda. Hal ini karena kedua parameter tersebut adalah hasil ekuivalen dari rangkaian. Sedangkan persentase error yang didapatkan pada perhitungan dikarenakan adanya human error dan alat yang kurang presisi, sehingga nilai persentase error yang didapatkan kecil karena selisih antara parameter yang dihitung dan terukur juga kecil. Hasil perhitungan arus beban dapat dilihat pada tabel 4.3.2.2a. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa semakin besar nilai hambatan, maka nilai arus yang didapatkan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, di mana nilai arus berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Sedangkan hasil perhitungan tegangan pada beban dapat dilihat pada tabel 4.2.2.2b. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai tegangan yang didapat cenderung semakin besar seiring besarnya hambatan. Hal ini karena sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus kali hambatan, di mana tegangan berbanding lurus dengan hambatan. Dan persentase error terjadi karena human error atau salah baca pada alat ukur dan alat yang digunakan kurang presisi. Nilai persentase error yang besar karena selisih antara parameter yang terhitung dan terukur juga besar. Sehingga pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada teorema superposisi yang pertama, jadi dapat diketahui tiap-tiap resistor memiliki tegangan dan arus yang berbeda ketika memiliki dua sumber, di mana tegangan cenderung meningkat dan arus cenderung menurun. Yang kedua yaitu dapat dibuktikan teorema superposisi sangat berguna dalam menyelesaikan rangkaian lebih dari satu sumber. Yang kedua yaitu teorema Thevenin dapat disimpulkan dapat diketahui bahwa suatu rangkaian jembatan terdapat nilai Thevenin atau VTH dan resistansinya. Yang kedua yaitu dapat dibuktikan teorema Thevenin dengan memecahkan rangkaian seri paralel untuk mencari nilai tegangan dan resistansi. Yang ketiga yaitu teorema Norton. Yang pertama dapat menyelesaikan permasalahan suatu rangkaian kompleks dengan menggunakan penyederhanaan rangkaian yang berupa sumber arus yang dihubungkan paralel dengan suatu impedansi ekuivalen. Yang kedua yaitu dari teori ini juga digunakan untuk mencari nilai arus pada beban serta menguji hubungan nilai-nilai tahanan terhadap arus dan tegangan yang mengandung dua sumber. Yang selanjutnya yaitu percobaan keempat, rangkaian seri dan rangkaian paralel RL, RC, dan RLC. Pada percobaan rangkaian seri dan paralel, RL, RC, dan RL ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan arus dalam rangkaian seri dan paralel RL, RC, dan serta RLC. Pada percobaan ini didasarkan pada hukum Ohm dan pembagian arus. Hasil yang didapatkan pada percobaan ini sesuai dengan hukum yang mendasari percobaan ini, yaitu kedua hukum di atas. Data yang diperoleh menunjukkan hubungan antara ketiga besaran listrik, yaitu arus, tegangan, dan tahanan, di mana arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan tahanan.
pada percobaan keempat ini mempunyai dua sub percobaan, yaitu yang pertama titik 1.1 rangkaian impedansi seri, dan yang kedua yaitu 1.2 rangkaian impedansi paralel. Yang pertama yaitu rangkaian sub percobaan impedansi seri RC, RL, RC, dan RLC. Yang A, rangkaian impedansi RL. Gambar rangkaiannya dapat dilihat di sini. Dan yang B, rangkaian impedansi seri RC. Yang C, rangkaian impedansi seri RLC. Yang kedua yaitu impedansi paralel RL, RC, dan RLC. Yang A yaitu rangkaian impedansi paralel RL. Yang B, rangkaian impedansi paralel RC. Yang C, rangkaian impedansi paralel RLC. Hasil pengukuran impedansi seri dapat dilihat pada tabel 4.1.1, yaitu hasil percobaan rangkaian impedansi. Hasil percobaan rangkaian impedansi seri RC dapat dilihat pada tabel 4.1.2, sedang pada hasil percobaan rangkaian impedansi seri RLC dapat dilihat pada tabel 4.1.3. Percobaan selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu percobaan kelima tentang respon frekuensi. Pada percobaan 5 tentang respon frekuensi akan dilakukan dua percobaan, yaitu kombinasi seri rangkaian RLC dan kombinasi paralel rangkaian RLC. Kemudian percobaan ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai tegangan pada masing-masing bebannya untuk yang dirangkai seri, dan mengetahui nilai arus pada masing-masing beban yang dirangkai paralel, dan juga mengetahui bagaimana yang terjadi apabila frekuensinya diubah-ubah sesuai petunjuk yang diberikan. Frekuensi resonansi yang dihasilkan dari rangkaian RLC seri maupun paralel tergantung pada besarnya nilai induktor dan kapasitor. Tujuan pertama yaitu kombinasi seri rangkaian RLC untuk dapat menentukan secara eksperimen frekuensi resonansi sebuah rangkaian LC dan seri. Yang kedua yaitu untuk dapat membuktikan resonansi dari sebuah rangkaian seri. Yang kedua yaitu kombinasi paralel rangkaian RLC memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk dapat menentukan frekuensi resonansi rangkaian RLC paralel secara praktik. Dan yang kedua yaitu untuk dapat mengukur nilai arus percabangan dan impedansi dari frekuensi resonansi rangkaian RLC paralel. Hasil pengukuran kombinasi rangkaian seri dapat dilihat pada tabel 4.1, hasil pengukuran percobaan pembuktian rumus frekuensi resonansi rangkaian seri RLC, di mana besar R yang digunakan yaitu sebesar 22 ohm, nilai L-nya 0,2, dan nilai C yang divariasikan yaitu sebesar 2, 4, dan 8. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.2 yaitu hasil pengukuran percobaan respon frekuensi rangkaian seri RLC. Nilainya dapat dilihat pada tabel tersebut. Hasil pengukuran kombinasi rangkaian seri yaitu dapat dilihat pada tabel 4.5, di mana nilai R yang digunakan sama sebesar 22 ohm, L sebesar 2,2 ohm, dan nilai C yang divariasikan sebesar 2, 4, dan 8. Dan hasil VR, LIC, IL, IR, ILC, dan L total dapat dilihat pada tabel 4.5. Hasil pengukuran percobaan respon frekuensi rangkaian paralel RLC dapat dilihat pada tabel 4.6. Dan pada percobaan kelima ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai kapasitor dan induktor yang diberikan, maka frekuensi resonansi yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan yang kedua, pada saat nilai beban ditambah, maka nilai arus yang terukur pada kapasitor dan induktor semakin kecil dan relatif sama. Hal ini terjadi karena pada saat pengukuran frekuensi resonansi selalu berubah, sehingga antara induktor dan kapasitor saling meniadakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.